TNI AL terus menunjukkan komitmennya sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan maritim, menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia, serta melindungi sumber daya alam nasional dari berbagai aktivitas ilegal yang merugikan negara. Komitmen tersebut kembali dibuktikan melalui keberhasilan prajurit TNI AL yang bersinergi antara Satin Telmar, Pusin Telal, Koderal 350, Kodaeral 4, Koderal 1, dan juga Bais TNI dalam menggagalkan distribusi ilegal pasir timah di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada awal Mei 2026. Dari hasil pemeriksaan awal, tim intelijen ditemukan dokumen fotokopi risalah lelang KPKNL Batam yang juga menunjukkan PT Mineral Anugerah Semesta sebagai pemenang lelang pasir timah sekitar 16 ton senilai 800 juta rupiah. Namun PT Tambang Wancek Indonesia yang menguasai barang tersebut saat penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen resmi yang sah dan juga bukan merupakan pemenang lelang. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada RI juga memaparkan capaian operasi keamanan laut TNI AL sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Berdasarkan analisis peta kerawanan wilayah laut Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman, seperti illegal trading, narkoba, illegal fishing, illegal mining, penyelundupan BBM, TPPO, hingga berbagai kejahatan maritim lainnya di sejumlah jalur strategis nasional. Sepanjang tahun 2025, TNI AL juga dalam hal ini Koarmada RI dan jajaran berhasil mengagalkan berbagai tindakan penyelundupan dan kejahatan maritim. Dengan total nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 14,7 triliun, serta sementara pada periode Januari hingga Mei 2026, TNI AL juga berhasil menggagalkan berbagai kegiatan ilegal dengan total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 112,9 miliar serta menyelamatkan 6.715 jiwa. Selain menggagalkan berbagai ancaman dan aktivitas ilegal melalui jalur laut, TNI AL juga melalui Puspenerbal berhasil menggagalkan 4 kegiatan ilegal. Dari hasil operasi tersebut, negara berhasil diselamatkan dari potensi kerugian ekonomi sebesar 2,6 miliar serta menyelamatkan 51.855 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika dan obat keras berbahaya. Karena kekayaan yang kita miliki harus dirasakan oleh masyarakat kita sendiri, segala macam hal yang sangat membahayakan bangsa ini juga harus kita batasi. Dan laporan yang begitu lengkap yang sudah dilakukan dari beberapa tahun terakhir ini, saya mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut yang sudah berupaya sejauh ini. Dan saya berharap jangan puas untuk apa yang sudah kita capai, dan jangan lelah untuk melakukan tugas-tugas seperti ini. Jangan bosan untuk tetap melakukannya, karena ini adalah laporan bangsa, harapan bangsa yang diberikan, yang diletakkan di punggung kita semua. Menko Polhukam mengucapkan terima kasih kepada TNI AL atas kerja kerasnya yang sudah berupaya dalam berbagai penggagalan yang sudah dilakukan. Keberhasilan pengungkapan ini bukan sekedar penegakan hukum, tetapi juga merupakan implementasi nyata dalam peran tugas TNI AL dalam mendukung asa cita dan program prioritas Presiden RI guna menjaga keselarasan lingkungan serta kedaulatan sumber daya alam nasional. Hal tersebut juga selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bahwa TNI AL akan terus meningkatkan intensitas patroli dan penegakan hukum di seluruh wilayah perairan yurisdiksi NKRI. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.